Udah siap belajar? Sudah. Kita akan mulai pembelajaran kita dengan coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita memulai, satu orang diminta membuat doa. Ayo sih. Siapa yang mau berdoa? Ayo. Amin. Bacain dulu ya. Ada Jordan, Alson, Amanda, Anggun, Caroline, Chanli, Cristianodo, Claudia, Citra Buana, Citra Kirana, Klen Seja, Chris Bio, David, Fahri, Ferdi, Gerrit, Goplas, Razia, Kayen, Kelly, Lovely, Maruba, mana Maruba? Rivaldi, Rizky, Sahat, Samuel, Serif, Steve Johnson, Steven Saputra, Stevenson Winner, Sultan, Jernita. Sabar nggak hadir ya. Oke, coba dulu lihat file PPT yang ibu buat ini. Coba sama-sama dulu baca. 1, 2, 3 ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Siapa yang udah pernah mendengar kata ini sebelumnya? Ada yang udah pernah dengar kata ini sebelumnya? Belum. Nah, ini akan menjadi bekalmu atau peluangmu dan tantangan di era digital. Coding dan kecerdasan artifisial ini berasal dari kata kode tambah i, kalau di bahasa Inggris menjadi kata kerja, ya kan? Kode, jadi dia code tambahin dia jadi kata kerja, jadi coding itu adalah satu kata kerja. Kecerdasan artifisial apa bu? Kecerdasan buatan. Nih, makanya ibu buat contohnya robot. Atau ini yang dikenal si AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Oke. Nah, apa latar belakangnya kenapa dimunculkan coding itu? Ini Indonesia juara kecanduan HP. Siapa Indonesia itu? Kita. Ayah, kalian. Warga Indonesia juara 1 kecanduan HP di dunia. Wah, kenapa? Orang Indonesia jadi juara dalam aktivitas penggunaan smartphone atau HP ponsel dengan waktu berada di layar mencapai 6 jam dalam satu hari. Nih, Indonesia 6 jam, Thailand hanya 5 jam. Argentina 5 jam 33 menit. Arab Saudi 5 jam juga. Ini negara Brazil berapa? 5 jam. Sementara rata-rata di 10 negara teratas tercatat menggunakan aplikasi selama 5 jam dan pengeluaran via aplikasi menjadi 3%. Ini datanya pada tahun 2003. Dari ini negara-negara besar ini ya. Indonesia juara 1. Nah, itu yang menjadi latar belakangnya. Fakta ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, ini mencerminkan potensi kurangnya pemanfaatan teknologi secara produktif. Namun, di sisi lain, jika digunakan atau diarahkan dengan benar, penggunaan HP bisa diubah menjadi media untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan keterampilan masa depan. Ini dia. Kalau teman tanya di layar HP itu nggak ada lagi diskusi. Oke. Aturan screen artinya aturan waktu menggunakan layar di beberapa negara. Di Korea Selatan di jam 12 sampai jam 6 pagi itu nggak boleh lagi menggunakan screen time.
Artinya mau layar TV, mau HP, laptop, nggak boleh lagi. Sudah harus tidur. Dan rekomendasi umum 12 jam per hari untuk hiburan digital. Di Jepang 1 jam per hari untuk anak SD, tapi tidak wajib. Sekolah banyak yang melarang bawa HP ke kelas. Taiwan, denda bagi orang tua jika anak di bawah 2 tahun terpapar layar, mau layar HP, layar TV, layar laptop. Yang penting dia screen. Oke. Jadi batas usia main game online di Thailand dibolehkan main game online. Dia hanya boleh main game online jam 6 sampai jam 8 untuk anak yang di bawah 15 tahun, hanya itu aja. Sedangkan di Cina dia dibolehkan 3 jam per minggu. Per minggu loh. Indonesia tadi 6 jam per hari. Untuk anak di bawah 18 tahun. Dan itu pun game online hanya boleh hari Jumat sampai Minggu 1 jam. TikTok dan Douyin dibatasi 40 menit per hari untuk anak di bawah 14 tahun. Nah, kamu berapa? 14. Berarti masih harus berapa? 40 menit seharusnya per hari. Di Prancis, larangan HP di sekolah untuk anak di bawah 15 tahun. Rekomendasi screen time hanya boleh 2 jam per hari termasuk TV. 1 jam main HP, 1 jam nonton. Hanya itu. Indonesia gimana? Jawab sendiri. Oke, negara apa sih AI itu? Tadi udah bilang bahwa AI itu kecerdasan buatan artificial intelligence ya di bahasa Inggris. Warga plus 62, pengguna KA terbanyak. Nih, yang pertama Amerika Serikat. Ini urutan 10 negara penggunaan AI terbanyak di Indonesia salah satunya. Yang pertama Amerika Serikat, yang kedua India, yang ketiga Indonesia. Jadi Indonesia di urutan ketiga, yang keempat Filipina, kelima Brazil, 6 apa ini ya? Britania ini? Ya, Britania Raya, ke-7 Jepang, 8 Jerman, 9 apa ini ya? Monaco, 10 Kanada. Apa saja contohnya buka itu yang paling banyak, yang paling dipakai Indonesia adalah ChatGPT, Gemini AI, Meta AI. Ini tahu ya Meta AI? Apa contoh produknya? Di mana kita lihat ini Meta AI? WA, Facebook, Twitter. Itu bekerjasama dengan si Mark, pencipta Facebook, Mark Zuckerberg. DeepSeek, Grok, Perplexity AI, dan bahasa AI. Ini mulai dari ChatGPT, Gemini, Meta AI, ini buatan Amerika Serikat. Yang DeepSeek buatan Cina. Grok dan Perplexity AI itu buatan Amerika Serikat. Yang ini bahasa AI buatan Indonesia. Tapi yang paling banyak kita pakai adalah ChatGPT. 74% menggunakan ChatGPT. Oke. Nah, apa sih coding itu Bu dan kecerdasan artifisial? Coba sama-sama dulu kita baca mulai dari sini sampai ke sini. 2, 3 ya. Coding adalah proses mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Ya, jadi ada perintah kita buat, itulah coding itu. Kode-kode itu untuk diprogram oleh komputer. Jadi ketika kamu pakai Google, pasti ada perintah kamu beli di situ. Apa contohnya? Lirik lagu Indonesia Raya. Nah, itulah perintah itu. Si AI akan mencari lirik lagu yang sesungguhnya. Itulah hasilnya. Oke. Nah, coding juga merujuk pada subaktivitas dalam pemrograman atau pemberian instruksi kepada komputer dalam berbagai bentuk. Bisa dalam PC. Apa itu PC? Komputer ya, laptop, server, perangkat IoT, robot dan lainnya yang menerapkan solusi yang dirumuskan melalui berpikir komputasional. Berasal dari kata komputer, berarti berpikir seperti komputer. Itu dia ya. Nah, jadi coding dan pemrograman itu berkaitan. Coding
ada input yang dibaca di mesin, bukan input yang lain-lainnya. Maksudnya input perintah yang dimasukkan. Belajar berpikir positif. Oke, menulis baris di kode, bahasa dan sintak. Apa sintak, Bu? Itu urutan langkah-langkah. Jadi kalau ada kata baru didengarkan, boleh sambil ditulis di bukunya. Jadi coding itu adalah suatu perintah. Pemrograman itu prosesnya membuat dan mengembangkan program yang dieksekusi di mesin, tes dan debugging, menerjemahkan kebutuhan, mereview dokumen dan analisis. Jadi pemrograman bisa berjalan ketika ada coding, ya. Coding dan pemrograman adalah dua istilah yang saling terkait, namun keduanya memiliki perbedaan sesuai konteksnya. Coding merupakan proses mengkonversi, artinya mengubah ide, keinginan atau solusi menjadi instruksi yang dapat dipahami dan dijalankan oleh sebuah komputer menggunakan bahasa pemrograman. Di sisi lain, pemrograman mencakup semua siklus pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan, analisis, desain, pengimplementasian, pengujian hingga pemeliharaan sistem. Itu dia arti coding itu. Nah, jadi ini dia. KA mengacu pada cabang ilmu komputer yang berusaha mengembangkan sistem yang dapat melaksanakan tugas-tugas yang umumnya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan proses bahasa alami. Dengan kata lain, KA berkaitan dengan penciptaan algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk menjalankan fungsi kompleks yang biasanya dilakukan oleh manusia, menjadikannya suatu disiplin yang inovatif dan terus berkembang. Jadi ada 4 pilar berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Ada 4. Yang pertama kita harus tahu dekomposisi. Ya, apa itu dekomposisi, Bu? Proses memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih dapat dikelola. Ini memungkinkan pendekatan yang lebih sistematis dan memecahkan masalah. Ibu mau tanya, apa contoh masalah yang kamu temukan di lingkungan sekolah? Coba ya, bisa. Contoh masalah yang sering kita temukan di lingkungan sekolah, yang gurunya jadi merepet, yang gurunya jadi marah-marah karena apa? Buang sampah, baris, apalagi? Hanya karena itu ribut. Nah, itu ketika kita menemukan masalah, kalau kita mau mencari masalah itu, memecahkan masalah itu, maka kita sedang berada di tahap dekomposisi. 2. Pengenalan pola, yaitu proses identifikasi pola atau kesamaan yang berulang dalam data atau di berbagai masalah. Mengenali pola-pola ini dapat mengarah pada penerapan solusi yang serupa dalam berbagai konteks. Apa solusinya? Ketika sampai di menurutmu, apa solusi yang bisa kalian buat? Cobalah kalian sebagai komputer, sebagai robot lah setidaknya. Apa solusi yang bisa kamu berikan untuk mengatasi sampah di lingkungan sekolah? Apa kalian? Mengurangi membeli jajanan. Kita membuat sampah atau tempat sampah di tempat tertentu yang sering Oke. Abstraksi adalah proses menyaring informasi yang tidak perlu dan fokus pada detail yang relevan, yang penting untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ini memungkinkan pendekatan yang lebih efisien dan terarah. Jadi masalah sampah itu kita saring informasi yang nggak perlu dari masalah itu. Bisa kita abaikan faktor yang membuat sampah itu banyak, mungkin karena terlalu banyak jajannya, uang jajannya gitu kan. Tapi itu tidak perlu kita pertimbangkan. Yang perlu kita pertimbangkan di mana sampah ini dibuang. Yang keempat, algoritma melibatkan pengembangan urutan instruksi yang logis dan bertahap untuk mencapai solusi. Ini menekankan pendekatan terstruktur dan metode dalam memecahkan masalah tersebut. Jadi ini dia metode pembelajaran KA ada 3.
Internet based artinya menggunakan internet plug atau plugged unplug. Jadi internet based dia menggunakan internet. Contohnya ada Scratch, CodeORG, Google Teachable Machine yang menggunakan internet lagi. Jadi untuk sekolah kalau infrastrukturnya lengkap, komputer jaringan yang stabil dan guru yang terlatih. Jadi kalau menggunakan internet, dia pembelajaran coding dengan internet base. Yang plug artinya memungkinkan pembelajaran berbasis teknologi dalam kondisi terbatas, fokus pada keterampilan teknik dasar dan aplikasi offline. Pernah pakai game online? Ke offline? Game offline itu plug. Tapi game online kayak Mobile Legends, Free Fire, karena dia membutuhkan internet. Bisa dibedakan ya. Yang unplug artinya tidak membutuhkan jaringan, tidak perlu menggunakan listrik. Nah, contohnya permainan algoritma baru menyusun langkah-langkah membuat roti. Coba, siapa bisa membuat langkah-langkah membuat roti yang perempuan? Cara membuat roti, buat dulu apa, Grace? Apa yang duluan dikerjakan? Jadi harus berurut dia. Terserah mau roti donat, mau crackers, mau apa lagi? Bolu, coba bolu pisang. Atau kita sama-sama. Yang pertama yang dilakukan cara atau resep membuat nasi goreng. Yang pertama apa? Sediakan alat dan bahan. Sebutkanlah alatnya apa? Saus, talenan, panci, kuali, sendok goreng, piring. Oke. Bahannya nasi, minyak, bawang, kecap, telur. Kalau yang suka daging atau sosis Candler boleh dimasukkan. Sudah. Setelah itu apa lagi? Memotong bawang atau mengiris secara halus boleh sesuai irisan masing-masing. Terus apa lagi? Panaskan minyak. Terus cuma bawang. Nah, itu kalau tidak berurut ya. Dia tidak sesuai dengan algoritma tadi, dengan 4 pilar tadi. Ada dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan apa satu lagi? Algoritma. Jadi dia harus berurut. Ada contoh cara memakai baju putihmu. Langsung suruh, gitu. Yang pertama apa? Bajunya mana? Langsung buka kancing. Mana? Gimana? Ambil baju dari harus berurut. Kalau nggak berurut salah dia nanti. Sama kayak robot, bersihkan ruangan ini. Robot itu harus kenali sampah itu bagaimana. Nanti dia kira pilihan sampah kalian juga ikut bersihkan. Ya kan? Pernah nggak lihat robot yang membersihkan ruangan? Pastinya dia sudah dikirim data latih bentuk-bentuk sampah. Oh, seperti ini sampah, karet gelang itu sampah, pasir sampah. Kalau nggak dikasih secara berurut, dilihat nanti orang berdiri di situ dia kira sampah diangkut. Nah, itu yang menjadi kesalahannya, gitu dia ya. Jadi pembelajaran coding itu ada 3 tadi, internet based, plug, unplug. Contohnya tadi udah kita membuat roti, kegiatan program robot di mana siswa memberi instruksi atau langkah-langkah teman secara tertulis. Nah, kalau kalian pemanasan, nah itu termasuk kegiatan unplug, pemanasan mau olahraga. Akan ada langkah-langkahnya dari mana duluan? Dari kepala, miringkan ke kanan, miringkan ke kiri. Habis dari kepala berurut ke leher, baru ke tangan, baru ke kaki atau ke pinggang. Jadi harus berurut. Itu sudah termasuk kegiatan unplug. Membuat puzzle, pernah nggak maksud puzzle? Ada gambar, dibongkar semua puzzle-nya itu pakai susu. Nah, itu udah kegiatan unplug tanpa menggunakan jaringan. Oke. Nah, kita masuk ke berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah tadi.
komputasional untuk penyelesaian masalah, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian berpikir komputasional, mengidentifikasi, ini akan kita lakukan nanti, mengidentifikasi langkah penyelesaian masalah komputasional, mengenal algoritma, struktur data dan representasi data, mengimplementasikan dasar program ke program dengan seperti ini, apa tadi? Internet base, menggunakan jaringan internet. Pengertian berpikir komputasional, baca dulu satu orang, baca dulu. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien tentang bagaimana kita mengimplementasikan oleh komputer. Ya, nih berpikir komputer itu cara berpikir yang dapat dibantu atau diimplementasikan oleh komputer. 4 elemennya tadi, dekomposisi, yaitu memecahi masalah besar menjadi bagian kecil. Abstraksi, memfokuskan pada kunci, mengabaikan detail yang tidak perlu. Algoritma, menyusun langkah terurut untuk solusi, pengenalan pola, menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah sejenis. Jadi contoh algoritma itu adalah langkah-langkah atau aturan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Contoh, membuat resep memasak, langkah-langkah mengerjakan ujian. Dalam komputer, algoritma digunakan untuk memberi instruksi yang jelas kepada mesin. Optimasi penjadwalan, ini mengatur waktu untuk berbagai kegiatan agar efisien. Boleh dibantu dengan Google Assistant yang Google Assistant ini nanti akan membantu kita membuat jadwal di handphone, di gadget kita masing-masing. Bisa dilakukan seri atau bertahap atau juga paralel, artinya secara bersamaan. Contoh, menjemur pakaian sambil membersihkan rumah, memasak sambil mencuci piring. Nah, ini kalau keadaan dapurnya berdekatan tempat memasak dengan wastafel. Jadi kan bisa sambil memasak sambil mencuci piring. Struktur data, cara menyimpan dan mengatur data agar mudah digunakan. Contoh sederhana daftar belanja. Ini nanti bisa hasil outputnya, keluarannya klasifikasi atau jumlah pengeluaran setiap bulan. Bisa. Daftar hadir, berarti di sini nanti dampak hasil akhirnya siswa yang sering absen atau yang banyak tidak hadirnya, daftar hadir di situ ya. Dalam informatika, dia bisa dibuat dalam bentuk list, array, atau tabel. Representasi data yaitu cara menyajikan data agar mudah dibaca dan dipahami. Bentuknya bisa bentuk tabel, grafik, diagram teks, boleh diagram alir, boleh peta konsep. Kayak struktur organisasi ini termasuk ya, kesepakatan kelas ya, struktur organisasi ini. Itu. Nah, ini udah termasuk anak menyusun langkah-langkah struktur organisasi kelas. Ya kan? Yang di atas apa? Yang seharusnya sekolah duluan, baru wakil. Boleh wakil, barulah masuk ke wali kelas, baru ke ketua, sekretaris, bendahara, terus ada anggota. Itu dia. Algoritma, langkah algoritma dan dasar pemrograman. Pemrograman adalah proses membuat instruksi yang dipahami komputer. Pemrograman visual mempermudah dengan blok kode. Scratch digunakan, ini yang internet base tadi, digunakan untuk membuat animasi. Bisa loh dari Scratch ini kalian membuat game offline. Ada juga yang game, kalau kamu coba yang pesawat terbang, kalau pakai tebing-tebing itu dari Scratch sih. Membuat game, membuat cerita interaktif. Pengenalan Scratch, jadi di Scratch itu harus membuat akun dulu terlebih dahulu. Opsional, bisa pakai email, bisa enggak. Tapi kalau kamu daftarkan emailmu di akun Scratch itu, karyamu bisa tersimpan di sana, bisa kamu bawa buka kapan saja. Kalau membuat poster, kayak sebentar lagi kita akan pemilihan ketua OSIS, membuat posternya itu dari Canva bisa kita akses kapanpun. Canva yang sudah jadi bisa untuk pedoman. Kalau kita mentautkannya dengan membuat akun,
struts, ada kategori kode, blok kode, area kerja kode, panggung atau stage, properti objek, pengaturan latar belakang bisa diganti-ganti latar belakangnya, entah di bukit, entah di tepi danau bisa, daftar sprite dan nama project. Nah, sekarang minta kalian sudah ibu bagikan LKPD kan? Ya. Nah, LKPD yang saya bagikan, yang dibagikan itu boleh kalian kerjakan menggunakan AI, membantu ya. Jadi AI ini dipakai, ingat, AI dipakai untuk membantu manusia, bukan mengganti manusia. Itu ya. AI dipakai untuk membantu manusia, bukan untuk mengganti manusia. Bukan. Jadi cara sebuah agenda, membuat jadwal dibantulah oleh AI. Membuat tugas bisa dengan AI, tapi jangan jadi tugas AI itu yang sekolah kamu enggak. Itu dia maksudnya. Nah, sudah dapat kartu masing-masing, kartu masalah? Sudah ya. Nah, kartu masalah ini boleh kalian dibantu oleh berbagai aplikasi AI tadi, terserah yang ChatGPT, yang buatan Amerika sampai ke sini, atau DeepSeek buatan Cina, atau Grok Perplexity AI, atau buatan Indonesia bahasa AI. Oke, jadi itu kamu kerjakan secara berkelompok. Lihat, ini data terbaru. Persentase penggunaan AI ini dirilis tanggal berapa? Datanya ditemukan kapan? 10 sampai 14 April. Berarti data ini, persentase ini masih 4 bulan yang lalu. Atau kemungkinan ini udah naik ke 80%. Masih terbaru itu datanya. Jadi sekarang kalian kerjakan secara kelompok LKPD itu, buat dulu pemecahan masalah secara unplug. Ya, bebas ya mau pakai ChatGPT, Gemini AI. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikannya. Ibu harap semua bekerja sama, artinya kolaborasi. Jangan hanya satu orang yang bekerja. Jadi ibu kasih waktu 15 menit. Sekarang lihat 10.45, nanti 11.00 kita akan presentasi setiap kelompok. Sejauh ini ada pertanyaan? Baik ya. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa menulis nama dan kelas pensi. Nanti urutan yang maju bisa pakai AI, pakai speed. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok berapa kelompok tadi? 5. Jadi nggak harus karena kelompok 1. Spinning nanti yang menentukan siapa yang maju. Ini dia. Jadi nggak ibu yang ngatur, spinning yang ngatur siapa duluan. Kita ulang. Kan contoh. Inilah yang pertama yang tadi ada kamu tunjukkan nama di posisi dia ini. Enggak, cuma kata yang pertama. Kenapa?
Udah, putar ya. Siap-siap yang maju. Udah siap kan semua kan? Ya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami berkumpul di sini ingin membacakan hasil diskusi kami tentang permasalahan antrian di kantin. Dan nama anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Kirin Sinaga, Serin Sinaga, Karolina Pardusip, Citra Luar Tabanian, dan Amanda Kombi. Masalah yang kami ambil adalah tentang antrian di kantin, yang termasuk di dekomposisi. Yang pertama, ada siswa mengamati proses pembelian makan di kantin. Yang kedua, membagi masalah pemasaran, pembayaran, penampilan. Yang termasuk pola, ada siswa mengamati proses pembelian makanan di kantin, menyaring hal penting, fokus ke alur pelayanan, abaikan hal tidak relevan, mengamati kebiasaan banyak siswa pesan menu yang sama, antrian untuk saat istirahat, dan menggunakan kupon atau mendekat tulis untuk makanan populer. Abstraksi yang pertama, ada siswa mengalami proses pembelian makan di kantin, ya. Yang kedua, membagi masalah pemasaran, pembayaran, penampilan, ya. Udah? Oke, jelaskan diagram halilintar ini. Mana langkah-langkahnya? Ini bisa loh, biar kita terapkan di kantin. Ya, biar bisa kita terapkan kan biasanya di kantin sering berdesak-desakan karena sekali semua istirahat ya kan. Pasti sekali masuk laki-laki dan perempuan pastinya bergesekan, pastinya saling berebutan. Apalah duluan, jadi ujung-ujungnya tak ada yang langsung lari, ada yang tidak membayar, ada yang beli 2 gratis 1, ya kan? Nah, jadi biar bisa kita terapkan menjadi istilahnya jadi kantin jujur lah ini. Gimana caranya? Ini dibuat kelompok 1 dalam bentuk diagram alir. Yuk, dijelaskan kelompok 1. Gimana caranya biar tidak berdesak-desakan, biar antriannya tidak membuat orang rugi, tidak ada yang terganggu lah istilahnya. Atau mungkin saja, dengarkan, mungkin saja ada yang pelecehan di sana. Nggak sengaja udah bersenggolan tangannya sama pantat temannya, nggak sengaja bersentuhan dengan badan temannya, disentuh yang tidak seharusnya disentuh, ya kan? Ya terjadi di sana hal yang tidak diinginkan. Oke, yang jelaskan kelompok 1 bagaimana sebaiknya antrian kantin itu supaya tidak terjadi menjadi sebuah masalah. Ayo. Nanti ditanggapi kelompok lain ya. Boleh menambahi, boleh bertanya. Ayo. Yang pertama-tama, bel isyarat akan berbunyi, lalu semua siswa akan menuju ke kantin karena ingin membeli makanan. Apabila siswa masuk ke kantin, para pedagang akan memberikan nomor antrian kepada setiap siswa yang datang agar tidak berdekatan. Oke, katanya pakai nomor antrian, lanjut. Jadi berarti dia berbaris, lanjut. Siswa akan berkata mana yang akan mereka beli dan mereka akan membayar dengan jujur. Udah? Terus? Berarti dipesan dulu, nggak langsung diambil kan? Lanjut, jelaskan. Inilah jelaskan deh. Setelah memberikan makanannya, makanan pun akan
diambil oleh siswa, lalu siswa akan keluar dari kantin dan Coba ini perintah tadi lihat. Mau saya tampilkan diagram flowchart itu dalam bentuk gambar? Kamu jawab ya, ini langsung keluar gambarnya. Coba jawab dulu ya di bawahnya. Mana HP tadi? Langsung keluar nanti gambar. Jadi langsung keluar gambar orang antri. Biar langsung kamu salin di kertas. Jadi akan ini si ChatGPT itu memberi tawaran sama kelompok 1. Mau saya tampilkan diagram flowchart itu dalam bentuk gambar visual? Sekarang ya bisa langsung kamu salin ke kertas. Langsung lihat ya. Oke, biar ditambahi ya. Perhatikan. Jadi mereka mengambil masalah tentang antrian di kantin yang berdesak-desakan. Jadi mereka membuat alih penyelesaiannya ketika bel ini ya, perhatikan. Ketika bel dimulai, setelah dimulai, siswa masuk ke kantin dan berbaris mengambil nomor antrian. Jadi bukan karena siapa yang duluan dapat, bukan badan siapa paling besar bisa menggeser temannya, enggak. Dari nomor antrian 1 sampai 20 atau 100. Udah dipesan makanannya, bukan langsung diambil. Nah guru saya mau ini. Nah guru itulah dibayar. Ya, setelah dibayar baru boleh diambil makanannya. Kan jadi teratur dia. Terus yang kantin tidak rugi, kamu juga tidak berdosa karena mengambil makanan atau istilahnya mencuri. Udah selesai keluar, lanjut antrian berikutnya. Menurut kalian efisien nggak ini diterapkan di kantin? Oke, itu minta kelompok lain boleh memberikan tanggapan tentang hasil diskusi kelompok 1. Gimana? Boleh bertanya, boleh memberi penilaian hasilnya bagus, boleh? Nggak apa-apa. Ayo lihat, buat dulu penilaian tentang presentasi kelompok 1. Bertanya boleh, memberikan masukan juga boleh. Ayo lihat. Presentasi dari kelompok 1 sudah bagus, tetapi ketika menjelaskan tolong fokusnya jangan dihalangi. Jadi Saling fokus ya. Oke, fokusnya jangan dihalangi. Dan itu, oke kelompok lain, kelompok ini berikan tanggapan tentang mereka. Harus semua kelompok menanggapi ya. Boleh bertanya menanggapi diri sudah. Bagaimana menurutmu mereka yang menjelaskan ini? Boleh pertanyaan? Apakah menurut kelompok 1 cara agar tidak berdasarkan kantin ini sudah efektif? Ya, mereka bertanya, menurut kalian sudah efektif nggak? Sultan bertanya, menurut kalian ini kan yang paling efektif? Dia ada bertanya. Ayo. kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara kelompok kami. Cara ini tidak efektif karena belum tentu semua siswa akan bertahan untuk berantri. Ya, mungkin karena pengen cepat ya. Aku duluan. Yang umumnya jadi pindah ke kantin lain karena di sini lama, bisa begitu. Oke, gimana jawabannya Sultan? Oke. Ada lagi pertanyaan? Dari kelompok lain? Ada? Yojin? Ada? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok berikut. Kelompok A.
Oke, mari kita dengarkan hasil diskusi kelompok 4. Yuk. Diganti-ganti semua. Jangan ditutup wajahnya. Mulai dulu. Perkenalkan kami dari Mulai. yang tadi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Dan sebelum itu perkenalkan nama saya Muhammad Sabar dan teman saya yang bernama Christian Rosinaga. Buat suaranya kuat. Kami akan memulai mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul atau topik yang kami diskusikan adalah cara membuat segelas teh manis. Ya, masalah mereka cara membuat teh manis. Lanjut. Cara membuat teh manis. Yang pertama, siapkan gelas. Lantai ini komposisinya ya, polanya tidak, dan abstraksinya tidak. Algoritmanya, ambil satu gelas dari rak. Oke. Masalah mereka adalah membuat langkah-langkah membuat teh manis. Jadi yang menjadi dekomposisinya itu adalah urutan-urutan ini, ya. Sedangkan yang menjadi polanya dia diberi waktu selama beberapa menit agar gulanya terlarut sempurna. Terus abstraksinya menyajikan. Nah, di sini boleh juga dibuat ukuran gelasnya ya. Yang berapa, yang pakai tikus. Oke, jadi urutannya ini lihat. Untuk urutannya, menyiapkan gelas dan teh, rebus air hingga mendidih. Jangan yang mau dibuat satu gelas teh yang dipanaskan 1 baskom. Kan pasti butuhkan waktu yang lama itu. Masukkan teh ke dalam gelas, tuangkan air panas, tuangkan gula atau susu, opsional. Artinya opsional sesuai selera. Aduk hingga rata teh siap dihidangkan. Itu hasil diskusi kelompok 4. Ada yang mau menanggapi? Ayo kalian tanggapi.
memberi tanggapan hasilnya boleh. Saya presentasinya kalau berbeda soalnya. Oh, jangan kita suaranya kalau presentasi diperbuat. Oke, yang lain, terima kasih untuk Candi komentarnya. Kalian nggak ada? Menurut kelompok kami, kelompoknya sudah bagus, tapi jika ingin memberi langkah-langkahnya, mohon diperjelas berapa banyak air yang akan direbus dan berapa yang akan dibahas. Oke. Sudah diterima masukannya kelompok 4. Oke, kelompok 4 dari terima masukannya. Oke, beri tepuk tangan untuk mereka. Kita lanjut. Ya. Tiga. Ayo maju kelompok 3. Kenapa kami dari kelompok 3 kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, dan sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sinaga dan nama saya Sinaga. Dua. Masalah yang kami pilih adalah masalah sampah keseluruhan. Pertama, ini adalah kubur sampah sembarang. Jadi kalau posisinya adalah kurangnya di sisi dari siswa. Orangnya ya, praksia, algoritmanya diberikan sanksi definisi. Tawa. Dia bilang ini presentasi sekolah di tangan kalian. Lihat nanti opininya karakter satu sampai bulan ini. Udah, nggak ada masalah. Masalah yang kami pilih adalah sampah di sekolah. Kubur sampah sembarang. Posisinya orangnya supreme dari siswa. Orangnya ya, sebelumnya memberikan sanksi siswa membuang sampah sembarang. Mengidentifikasi sampah plastik banyak warnanya ya, fungsinya ya, banyak kalau pada sebagai bukan supaya mengenai sampah. Jika Bagaimana penyelesaian sampah di sekolah? Hasil diskusi kelompok 3. Yang lain perhatikan. Kita Berdasarkan diskusi kami telah menunjukkan bagaimana dari tadi cara menyelesaikan masalah di sekolah. Yang pertama yaitu masalah pembuangan sembarangan. Masalah pembuangan sembarangan dapat disebabkan beberapa hal seperti kurangnya disiplin dan juga membuang paling tempat sampah di beberapa tempat. Hal yang dapat dilakukan adalah memilih tempat sampah dan memberikan aturan atau sanksi dari pelaku. Yang kedua, mengenai masalah sampah plastik tersebut. Masalah sampah plastik tersebut disebabkan oleh kebanyakan bungkus jajanan makanan dari plastik. Untuk mengatasinya, dapat digunakan cara yaitu mengurangi plastik sekali pakai dan menggunakan botol atau kotak makan sendiri. Masalah ketiga, tempat sampah penuh dan bau. Hal ini disebabkan oleh seperti lepas sampah-sampah plastik atau makanan sisa yang hidup di tempat sampah namun sudah lama tidak diangkat dan dibuang ke tempat semestinya sehingga menimbulkan bau.
Misalnya sampah organik kami gunakan sebagai kompos untuk digunakan ke tanaman-tanaman di sekolah. Dan yang ketiga adalah keluarga diberikan dari siswa. Jadi mereka menghasilkan dari siswa dapat digunakan cara kepada berfungsi dan memberikan edukasi dan ajar kepada siswa yang mau melakukan pembersihan. Oke, ini menarik ini dibahas. Oke. Atau ada yang mau bertanya dulu tentang mereka? Ada yang mau beri tanggapan? Ada tanggapannya kecil. Tanggapannya kecil mereka. Masih diskusi mereka gimana menurut kalian? Menurut kami diskusinya sudah bagus, presentasinya sudah bagus, tapi tolong bisa menjelaskan cara mengenal. Oh, sikapnya ya. Ada lagi yang lain? Oke, ya. Ini yang maksud tadi 3 urutan tahapan daripada coding tadi. Ada input, ada proses, dan keluaran yaitu output. Input itu masalah. Inilah dia inputnya. Penyelesaian masalah di sekolah bagaimana? Oke, kalau perhatikan ke depan, inilah yang perlu diselesaikan. Nah, ini mulai dari sini sampai ke sini, ini adalah proses cara menyelesaikan masalah itu. Kalau sudah diproses masalah itu, nah inilah hasil akhirnya. Output. Ya, ini 3 urutannya. Penyelesaian masalah sampah. Ya. Bagaimana sih cara menyelesaikan masalah di sekolah? Tidak hanya di sekolah, ini masalah dunia. Indonesia menduduki peringkat teratas penyumbang sampah terbanyak ke laut. Ya, jadi cara mengatasinya dibuat kelompok 1 membuang sampah karena masalahnya membuang sampah sembarangan. Solusinya sediakan tempat sampah, buat aturan dan sanksi. Sampah plastik menumpuk, kenapa? Terlalu banyak sampah yang hanya sekali pakai kayak bungkus jajanan itu. Sekali pakai udah buang. Caranya gimana? Kurangi jajan. Supaya tidak jajan, tidak beli aqua gelas, gunakan botol minum atau membawa botol makanan sendiri bekal. Terus masalah berikutnya tempat sampah penuh dan bau. Bukan saya di situ. Padahal itu adalah apalagi sekolah yang menjadi rumah keduamu ya. Buat jadwal pikir kebersihan ini kok tidak buat ini. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Ini berarti lanjutan dengan ini. Sampah organik yang terbuang sia-sia ternyata bisa dibuat jadi kompos atau biopori. Nih, menyiram bunga-bunga yang ada di sekolah kita ini bisa kita buat jadi kompos. Digunakan untuk tanaman sekolah. Siswa kurang peduli. Ini udah pernah ya mengadakan lomba kelas terbersih. Beri reward atau penghargaan. Edukasi artinya pendidikan, pengajaran. Hasil akhirnya, jika ini prosesnya berjalan dengan baik, hasil akhirnya sekolah bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Oke, paham? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sekarang antara kelompok 2.
Saya yang bernama Baca Salamuni. Yang pertama kegiatan Enggak, apa masalahnya? Iya, tahu. Masalah yang kami akan masalah yang kami angkat adalah mengenai keamanan di sekolah. Yang pertama kegiatan yang kami buat adalah keamanan gerbang. Di komposisinya OSIS menjaga gerbang pemeriksa orang yang masuk ke dalam sekolah. Soalnya ya karena semua siswa yang masuk harus diperiksa. Abstraksinya ya siswa hanya bisa masuk jika aman, jika tidak akan dilaporkan. Algoritmanya siswa datang diperiksa, jika aman silakan masuk, jika tidak aman dilaporkan. Dua, dan kegiatan menjadi pembelajaran di sekolah ya karena setelah selesai kegiatan siswa selalu menggunakan satu tempatnya. Abstraksi ya karena menjaga kebersihan dengan membuang sampah. Algoritmanya siswa selesai belajar buang sampah bersih. Ketiga, keamanan upacara. Di komposisi petugas OSIS menjaga barisan, guru piket mengamati gerbang. Polanya ya karena saat upacara semua siswa bergaris rapi, disiplin dan tidak boleh ada gangguan. Abstraksinya upacara berjalan tertib dan aman. Algoritma upacara mulai siswa berbaris, OSIS mengawasi jika ada gangguan ditangani. Berikut kelas proses. Komposisi yang benar dan mematikan listrik ini. Pola ya, karena juga dalam kontrol listrik. Kembali sebelum pulang. Abstraksinya ya barang tetap aman dan tetap ada yang hilang. Algoritmanya barang disimpan sebelum pulang ambil kembali barang. Kalian keamanan upacara atau keamanan sekolah? Aman sekali. Oh, oke, perhatikan. Apa ini? Soalnya kalau kira pertama. Oh. Oke, mereka mengambil 5 yang sering muncul tentang keamanan sekolah. Yang pertama mulai dari keamanan gerbang. Ketika siswa datang, OSIS harus berperan memeriksa identitas. Jika aman masuk, jika tidak lapor ke petugas atau ke guru. Setelah itu sudah selesai boleh masuk. Menjaga kebersihan. Siswa selesai jalan-jalan atau istirahat atau jajan, buang sampah di tempat sampah. Piket kebersihan, menyapu dan membersihkan. Cara mengatasinya ya. Keamanan upacara. Upacara dimulai, petugas dan guru piket mengawasi. Jika ada gangguan, contoh gangguannya ada yang mau pingsan lah, ada yang mau pipis lah, ada yang mau ke kamar mandi, diatasi supaya upacara berjalan dengan lancar dan selesai dengan baik. Yang keempat, menutup kelas saat kosong. Ini biasanya kalau kamu mata pelajaran, iya, nggak olahraga. Kelas pasti ditinggalkan ya, apalagi kalau praktek kosong. Ketika pelajaran di kelas selesai, siswa keluar, matikan listrik, kunci pintu. Jadi harus ada penghuni kelas. Ketua yang megang, contoh, karena kamu bawa uang, ada barang dari tasmu, ada bawa HP, jadi kecil, biar nggak ada nanti kelas lain mencuri, supaya tetap aman. Ketika kamu olahraga, pulang-pulang dari lapangan, tasnya terbuka. Nah, keamanan barang, simpan di kelas atau titip ke guru. Kalau pulang, ambil kembali barangnya. Ini cara mengatasinya tentang keamanan di sekolah. Ada mau memberikan tanggapan untuk kelompok 2? Ayo Golas, apa ada? Golas ada, ayo tanggapannya. Saya ingin menanggapi tentang presentasi dari kelompok 2. Itu presentasinya sudah bagus dan tolong suaranya dikuatkan sedikit. Oke, ada masalah suara. Oke, itulah hasil presentasi kelompok 2. Terima kasih untuk hasil diskusinya. Beri tepuk tangan.
Siap, kelompok ini. Selamat pagi teman-teman. Kami dengan topik masalah tiket harian. Langkah kegiatannya yang pertama menentukan jumlah siswa yang tiket. Hanya catat semua nama siswa. Yang kedua, langkah kegiatan menentukan jumlah hari sekolah. Dengan posisinya hari Senin sampai Sabtu atau 6 hari. Polanya ya, aksinya ya, algoritma catat semua hari. Nomor 3, membagi siswa sesuai hari. Dekomposisinya per 1 hari. Pola ya, abstraksi ya, algoritma Senin A, Selasa B, Rabu C, Kamis D, Jumat D, Sabtu F. Langkah kegiatan membuat jadwal tiket mingguan. Dekomposisi tarif tiket diisi lengkap. Pola Oke, masalah yang diangkat kelompok 5 apa tadi? Jadwal tiket harian. Jadi inilah salah satu masalah yang paling cocok dibuat outputnya dalam bentuk tabel. Ada nggak jadwal tiket ini? Oke, jadi ini bisa dibuat. Ini juga termasuk ya absensi harian dibuat dalam bentuk tabel. Piket ditentukan jumlah siswanya tergantung jumlah kelas. Kalau jumlahnya 30, satu hari itu bisa 5 orang untuk 6 hari. Nih, tentukan jumlah harinya 6 hari. Bagi siswa 2 orang per hari. Susun tabel piket lengkap A sampai D. Jadi di sampai E diurutkan dia hari pertama siapa sampai hari ke-6. Tulis jadwal piket di papan. Udah dibuat belum? Belum. Kan? Belum. Inilah yang cocok dibuat outputnya dalam bentuk tabel. Oke? Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Berdasarkan kegiatan memilih data dari kelas, saya mendengar tadi abstraksi yang dibacakannya ya. Saya bertanya mengapa? Apa alasan Anda membuat abstraksinya ya? Apa tadi abstraksinya kelas? Iya, Apa masalahnya? Jadi kegiatannya. membagi siswa sesuai hari. Ya, jelaskan. Gimana cara membagi siswa? Siswa hari. Apa kalau ada yang membantu? Apa? Nih, fokuskan pada hal penting, abaikan yang tidak perlu. Kenapa penting membagi siswa itu? Maksudnya. Dengan cara membagi siswa sesuai hari, jadi semua siswa dapat memiliki atau bergiliran dalam melaksanakan piket harian. Ya, biar jelas dia hari apa. Itu maksudnya, biar tertentu orangnya. Memang setiap hari 5, tapi harus ditentukan orangnya siapa. Apakah sama orang hari pertama dengan hari kedua, atau sama hari orang kedua sampai hari kelima? Kan itu maksudnya. Oke, cocok ya pertanyaannya. Bisa, sudah? Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, beri tepuk tangan untuk LKPD-nya tolong dikumpulkan ke kelompok ya. Presentasikan ke depan tadi, Ibu udah melihat ada sebagian yang sudah paham, ada beberapa juga yang masih bingung. Asalkan kamu belajar kembali lagi tentang pengertian apa itu dekomposisi, apa itu abstraksi, apa itu algoritma dan pengenalan pola ini tadi ya. Dan penting kamu tahu itu inilah salah satu cara keempat konsep inilah yang menjadi kunci utama berpikir komputasional. Keempat inilah yang dipakai ilmunya dipakai oleh si AI ini, baik itu komputer,
baik itu HP-mu, tapi di dasarnya, kita masih di dasarnya ya, belum masuk langsung ke penerapannya secara menyeluruh. Jadi harus tahu dekomposisi yang mana, abstraksinya yang mana, algoritma pengenalan pola. Oke? Jadi ibu mau 2 orang atau boleh lebih memberikan tanggapan bagaimana sih menurutmu pembelajaran hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial itu, apalagi berpikir komputasional. Ya, perwakilan setiap kelompok aja. Minta 1 per kelompok. Yang saya akan belajar hari ini yaitu mengenai coding dan kecerdasan buatan. Jadi pelajarannya menarik walaupun ada beberapa hal yang sulit saya mengerti. Contohnya seperti membedakan dekomposisi, abstraksi dalam algoritma. Namun saya sangat belajar ini terlebih lagi mengenai coding untuk membuat situs web ataupun permainan. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Lanjut. Oke, kelompok 2. Silakan berdiri. Kelompok 2 memberikan tanggapannya. Grace. Menurut saya pribadi, terima kasih atas pembelajaran hari ini mengenai coding dan kecerdasan artifisial kali ini. Saya senang bisa belajar tentang bagaimana cara teknologi bekerja dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menambah wawasan saya. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Lanjut. Kelompok 4. Ini gak usah lagi putar lagi ya. Ayo kelompok. Silakan kelompok 4 memberikan tanggapan tentang pembelajaran. Tanggapan kami dari kelompok 5 tentang pembelajaran ini, pembelajarannya cukup menyenangkan dan untuk pemahamannya lumayan susah untuk dipahami. Ya, saja. Iya. Oke, itulah pembelajaran tentang coding. Nanti kemungkinan juga akan ada 2 lagi yang akan kita bahas. Modul ini yang pertama tentang berpikir komputasional. Jadi pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang etika dan penerapan AI. Jadi ada etika dalam menggunakan AI itu, apakah boleh digunakan sembarangan atau enggak. Ada saya kasih tugas sama kalian, tugas individu, ya. Tugas individu, cari 1 masalah di rumahmu. Nah, cari salah satu yang menurutmu menjadi masalah di rumah, silakan buat pemecahan masalahnya. Oke, bisa tugasmu di rumah mencari masalah yang ada di rumah, boleh di lingkungan desamu. Mungkin ada pencurian, ada maling motor, ada maling ayam, maling telur ayam, ya itu kalian kerjakan di rumah dan bulan depan atau minggu depan itu akan kita bahas. Ada lagi pertanyaan? Sudah, sekian pertemuan kita hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial. Akhir kata Ibu sampaikan terima kasih untuk kerjasamanya dan Ibu berharap untuk pertemuan berikutnya juga kalian boleh tetap berkolaboratif dan aktif ketika ada diskusi. Sekian dan terima kasih.